Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sallaman amma ba'du. Semua teman-teman yang saya hormati, adik-adik sekalian yang sudah balik maupun yang belum balik, mugi-mugi kehadiran kita semua di majelis ini betul-betul diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit manakib tentang beliau Romo Kiai Haji Muhammad Romo Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim bin Husain. Waktu beliau masih di dalam kandungan, Mbah Yai Raden Abdul Fatah Mangunsari Tulungagung dawuh matur ke Mbah Nyai Sadiah Ibunda Romo Abdul Jalil. Dawuhe ngene, Nyai, bocah sing ning jero kandunganmu kuwi besok bakale dadi pakune tanah Jawa. Di waktu itu Romo Yai Mustaqim bin Husain juga pernah ditanya sama seseorang, sopo besok sing bakale menggantikan kemursidan beliau. Romo Yai Mustaqim dawuh sambil jarinya telunjuk menunjuk kepada perut istri beliau. Waktu itu umur daripada janin di dalam kandungannya sekitar 3-4 bulan. Romo Yai Mustaqim dawuh, kuwi lho besok sing bakal ganteni aku. Sambil tangane astone nunjuk ke perutnya Mbah Nyai Sadiah. Beliau kelahiran pada hari Ahad Kliwon tahun 1942, wafat tanggal 7 Januari 2005. Desember 2004 kejadian tsunami besar yang menimpa Aceh. Kemudian Januari tanggal 7 2005 beliau meninggal. Pas cara dihitung yuswane 63 persis sampai yuswane sapa Kanjeng, dan itu juga persis dengan umurnya Syekh Abu Hasan Ali Asy'ari. Beliau merupakan putra ke-6 dari 7 saudara. Putrane Mbah Yai Mustaqim itu aslinya jumlahnya 16. Yang satu wafat ketika masih kecil, yang 8 wafat sewaktu masih di dalam kandungan. Jadi sisa 7. Yang pertama Bunyai Towilah Sumaranten Mustaqim, yang kedua Romo Kiai Haji Arif Mustaqim, yang ketiga Romo Kiai Haji Abdul Ghafur Mustaqim, yang keempat ibunya Haja Ani Siti Fatimah Mustaqim, yang kelima Romo Kiai Ali Murtada Mustaqim, dan yang keenam beliau Al-Maghfurlah Syekh Abdul Jalil Mustaqim, dan yang terakhir adalah ibunya Haja Siti Mahfiyah Mustaqim. Ini yang ada di Perak sana, di Pondok Umar Zahir. Beliau nasabnya masih turun 18 dari Mbah Panjalu. Pirsa Mbah Panjalu? Turun 18 dari Mbah Panjalu. Di Mbah Yai Jalil putrane Mbah Mustaqim, Mbah Mustaqim bin Muhammad Husain bin Kiai Raden Abdul Jalil
buyutnya, bin Raden Muhammad Arifan dan Nyimas Siti Andewi, binti Asyih Raden Muhammad Zahidin, bin Raden Dalem Balewongso, bin Raden Dalem Kitri, bin Raden Dalem Garada, bin Raden Dalem Uju Suryaningrat, bin Raden Dalem Singalaksana II, bin Raden Dalem Singalaksana I, bin Raden Aryo Soconoto, bin Prabu Haryang Kunang Notoboyo, bin Prabu Haryang Kadajayut Martoboyo, bin Prabu Haryang Kanjut Kadalikancono, bin Prabu Haryang Kuluk Kukunang Teko, bin Prabu Haryang Kancono, bin Prabu Sahyang Boros Orang. Jenenge asmane Mbah Panjalu. Beliau turun 18 daripada Mbah Panjalu. Kamunya yang ada di mana? Di daerah Jawa Barat. Nah, saya tak matur masa kecil beliau. Masa kecil beliau di era tahun antara 1942 sampai 1958. Di usia anak-anak itu beliau tumbuh seperti anak normal dan wajarnya tumbuh. Waktu itu di era tahun 1947 beliau berusia 5 tahun. Pernah Mbah Yai Abdul Razak Termas Pacitan, panggilan akrabnya itu Dendur, punya keinginan mengambil Romo Yai Jalil sebagai anak. Keinginan itu kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Razak kepada ibundanya Mbah Nyai Sadia. Karena sebagai seorang ibu tentu beliau merasa keberatan. Akhirnya Syekh Abdul Razak matur, "Ngoten kula silene mawon sekedap." Dia meminta izin untuk dipinjam sebentar. Karena beliau mature meminjam, diizini oleh Nyai Sadia. Kemudian beliau Romo Yai Abdul Jalil sewaktu umur 5 tahun masih kecil dipanggil di sini. Jadi dia digendong oleh Syekh Abdul Razak, diajak jalan-jalan mengelilingi alun-alun Tulungagung. Karena postur tubuh Syekh Abdul Razak itu gemuk, jadi jalannya agak santai. Kemudian beliau berjalan sambil makan kacang. Itu beliau dawuh kepada si penulis sejarah beliau ini, iku maksudnya iku aku dibeak. Aku dibeak itu aku disumpah jadi murid Syekh Abdul Razak Termas Pacitan. Kemudian di umur 11 tahun yang sering diceritakan oleh Mbah Yai, di umur anak-anak di mana waktu itu banyak yang senang layangan, beliau sudah dilatih oleh bapak beliau Romo Yai Mustaqim bin Husain, sudah dilatih dan diajari untuk membaiat. Setelah baiat kembali pakai celana pendek, layangan lagi. Dan itu sudah terlatih sampai 1970 Romo Yai Mustaqim sedo. Beliau mondok di Ploso tahun 1959 sampai 1961. Kemudian pindah di Pondok Mojosari di tahun 1961 sampai dengan 1970. Sekarang tak cerita murid ya. Ada salah satu murid beliau di daerah Tulungagung. Karena saya waktu itu sowan dan saya matur tentang masalah yang sedang saya alami, beliau cerita masa-masa dulunya pernah belajar menjadi seorang dukun. Guru dukunnya itu ada kurang lebih 70 lebih
beliau sampai punya buku yang di dalamnya tulisan mantra-mantra. Beli kan beli sak kamus, tapi jumlahnya 3. Amin ya kan beli. Ini jumlahnya 3. Beliau cerita kepada saya masa-masa waktu itu. Karena tidak percaya, Romo Yai Jalil itu orang hebat. Awal perjalanannya beliau adalah sebagai seorang pendekar. Rata-rata murid beliau itu pendekar rata-rata. Pun juga muridnya Romo Yai Mustaqim itu juga rata-rata ya mantan dukun santet, ya pendekar juga. Karena waktu itu kula Mas taubatnya kula niku gara-gara ana kejadian perampok. Waktu itu di mana kepala perampoknya itu mati terbunuh dengan satu pukulan saya. Sekali tak antem langsung mati. Itu membuat beliau menjadi bingung. Setelah itu beliau punya harapan, aku tak mau guru aja nih Mbah Jalil. Memang sudah terkenal waktu itu. Tak mau guru aja nih Mbah Jalil. Tapi sak durungnya aku mau guru nih Mbah Jalil, tak tes dhisik kemampuannya. Persis karo Mbah Marjan mengetes kemampuannya Romo Yai Mustaqim. Pun juga dukun santet namanya Mbah Mubin itu juga pernah atas kehebatannya Mbah Mustaqim. Jadi bukan Pak Mubin ini, Mbah Mubin muridnya Romo Yai Mustaqim juga mantan kejawen. Jadi beliau ini muridnya Mbah Jalil tadi ngetes Mbah Jalil itu disantet sampai 5 kali. Waktu itu beliau gambarkan fotonya, dengan melihat foto kemudian hilang fotonya. Begitu hilang balik menemas. Oleh balik foto ini tak balik nomornya tak santetnya balik sampai ping 5. Kejadian ini sampai ping 5. Mergo aku pegel. Dari situ saya mengakui kehebatannya Romo Yai Jalil. Budal dan peta. Begitu berangkat di Pondok Peta langsung ke Romo Yai Jalil. Di situ langsung minta diangkat menjadi murid beliau. Bukan berhenti dari situ dulu. Beliau waktu itu disuruh ke atas. Disuruh ke atas, diberi ijazah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi beliaunya tidak bisa. Beliau tidak bisa baca itu. Beliau tidak pernah baca Arab, tidak paham. Gusti Allah wae gak ngerti. Begitu di atas karena tidak paham, bingung. Singkatnya cerita, saka tembok muncul ada cahaya. Terangnya ngalah-ngalahi srengenge. Dari balik cahaya itu kemudian keluar seseorang pakai jubah warna hijau. Kemudian raiku Mas, ndasku, sirahku dicekel tangan siji. Terus wajahku diusek-usek. Wajahku diusek-usek. Setelah kejadian itu orang yang pakai jubah hijau kemudian orangnya ganteng ambune wangi. Kemudian pamitan. Dah langsung pulang menghilang. Dari situ kemudian Romo Yai Jalil pinggah ke atas. Terus tanya kepada beliau, "Kenapa pun anu Mbah niki wau enten tiyang karaktere ngeten-ngeten." Terus wajah kula dicekel diusek-usek. Iku Rasulullah pun. Waktu itu dawuh beliau. Dawuh beliau menirukan Romo Yai Jalil. Iku Rasulullah pun. Kemudian di dalam benak hatinya batin, Rasulullah itu sombong, gak kenal Allah ya gak kenal, Rasulullah ya gak kenal, dan kenal sama sekali. Begitu selesai ditemani Mbah Yai Jalil, Mbah Yai Jalil turun langsung bisa membaca. Laqad ja'akum, diwaca terus ayat itu
sampai ayahnya itu terlihat berjalan di gelik-gelik darahnya beliau. Tadi ototnya ketok kabeh. Lafate ayat-ayate lakon jaiku mlaku nanggone aliran darah. Awake dhewe kan belum sampai situ. Kemudian beliau dipendem nanggone pinggir kali. Begitu dipendem nanggone kali ku waktu itu jerone sakmene. Rumangsane kali sakmono ambane kebut karo sukune Mbah Yai Jalil. Bukan berhenti di situ saja. Kemudian beliau diutus dipendem nanggone Segoro Kidul. Nanggone Pak Tepopo. Wis dipendem nang kono sisa kepalanya saja. Tinggal sisa kepala. Waktu itu Mbah Yai Jalil dari situ di dalam pondok peta. Tapi suaranya Mbah Jalil bisa diperdengar oleh beliau di pantai selatan. Dilungkas Nyi Roro Kidul teko ning awakmu. Dilungkas Nyi Roro Kidul teko ning awak. Tidak lama kemudian datang dengan keretanya itu. Dokane. Rincing. Masya Allah, jenenge Mbah Yai Maskun. Seseorang yang pernah melamar wanita 9 ditolak. Hayang. Sing ngandeng awakmu Mas. Bukan ngawur. Melihat paras cantiknya Ibu Lorong, gak ono wong wedok sing pernah ditemoni ayune ngalahin Ibu Lorong. Ayu ketika menolong, saking ayune, saking cantiknya, meh kepincut hati beliau meh kepincut. Kemudian beliau dengar, lalu di sela-sela itu hatinya berbunyi dzikir ismullah, Allah. Lakon jahit dimuncul. Kang Bilo kemudian pamitan. Dari pertemuan situ, Ibu Lorong punya rasa, memendam rasa terhadap Mbah Yai Maskun. Beberapa hari dalamnya bahkan dirawui. Omah ini ditekani Mas, ditekani karo wong wedok. Waktu itu kula mboten enten teng dalem, sing enten namung ibu lare-lare, hanya istrinya saja. Ditutup pintunya, dibuka. Ternyata tamu wong wedok rada aneh, nakokne keberadaane Mbah Yai Maskun. Krana gak ngaku sang istri ditekep. Gak trimo. Oh, cemburu. Gak trimo. Begitu gak terima ditekep, sang istri pun melafazkan dzikir di dalam hatinya. Tangannya beliau kepanasan, kemudian balik lagi pulang. Sudah. Hebatnya kaya Mbah Yai Jalil didik muridnya kan hanya sampai di situ saja. Dan perjalanan spiritualnya itu murid. Kemudian murid beliau yang di Jombang, Mbah Yai Jamal, guru kita juga, murid beliau juga di era tahun 1972-73 mengalami 2 masalah berat, 1 fitnah korupsi uang, 2 masalah ibu yang sakit sampai 2 tahun tidak kunjung sembuh. Karena waktu itu beliau juga ngaji Ummul Barohin, ngaji kitab Ihya juz 3. Ada keterangan di dalamnya, kalau ada seseorang tidak sembuh ketika diperiksakan di dokter, maka carikan dokter rohani. Awal dari situ, kemudian tanya kepada Pak D-nya beliau, asmone Mbah Yai Sodik dengan waktu. Tanya kepada beliau, dijawab, budalo ning Tulungagung ana jenenge kiai asmone Kiai Haji Abdul Jalil Gangkang. Berakhir begitu di sana. Sampai di sana sebelum datang di pondok sudah menyiapkan 3 pertanyaan di dalam hati. Itu tidak diungkapkan oleh beliau.
Ternyata sampai di dalam beliau waktu itu ada 2 tamu pakai baju batik lengan pendek, ya, kemudian duduknya itu ngene iki arane apa gitu. Nah, duduknya seperti apa? Selang, kan? Selang. Ya, ngene iki duduknya. Nah, 2 orang ini tertawa terbahak-bahak. Dalam batin beliau sebagai guru, Bayi Jamal belajar adab juga sudah lama. Batin, Masya Allah, wong loro kicik gak duweni tata krama sowan ning kiai. Wis guyune ngakak, pakaiane batik lengan endek, terus marun lunggune wis kaya ngono di dalam hati. Karena seperti itu, begitu waktu itu tertawa lepas 2 tamu tadi. Wah, pun Yai Jalil, pun Yai biji mana diteruskan pun. 2 orang pamitan. Setelah pamitan, Yai Jalil dawuh, banyak sekali yang didahulukan, kemudian ada dawuh. Anu Yai Jamal, tiang tamu kula niku macem-macem kondisinya. Nggih enten sing model kaya ngoten niku aneh-aneh saja. Tapi tiang kali ini mau sampun muka syafah, tiang kali ini mau sampun muka syafah. Hebat. Iki jenenge muayyadun minallahi binuril basirah. Mata hati beliau diperkuat ketajaman oleh mata basirah. Menurut Az-Zahid, beliau itu orang yang zuhud. Zuhud itu kok orangnya ke duit enggak, tapi hatinya satu pun tidak kecantol oleh dunia. Karena sing ketelu duwe welas asih nanggone wong mukmin sing lemah. Terus kemudian sing kepapat duwe sifat asih nanggone wong-wong fakir miskin. Ku sifat-sifat daripada kemursyidan Romoya Abdul Jalil. Masih banyak yang belum saya ungkap. Bagaimana pergurunya Kiai Haji Wahid Zuhdi Grobogan, dan bagaimana beliau sampai punya putra Romo Yai Saladin yang menggantikan kedudukan mursyid beliau. Pernah juga Romo Yai Mustaqim mengutus 10 santrinya dipencar di seluruh makam, terserah, dan tidak boleh cerita sampai mereka tiba di Pondok Peta. Singkatnya cerita, wis mari namanya saran kabeh, gak oleh cerita-cerita sampai di Peta. Sampai di Pondok Peta, kemudian ceritanya ditanggap. Satu persatu jawabannya sama. Sing mereka petuki nalikane nenggone sarean adalah Romo Yai Mustaqim maringi kitab nenggone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi maringi kitab nenggone Romo Yai Abdul Jalil. Iki duduhne silsilah pohon thariqah, sanadnya muttasil muktabaroh sampai Kanjeng Nabi. Ini gak sepele. Kita punya guru Bayi Jamal. Bayi Jamal menuntun kita mengenalkan seorang mursyid gak demen-demen, dan awal ini gak butuh boleh soro. Tinggal ngelakoni amaliyah yang berasal dari Pondok Peta. Toh juga sudah dicarikan oleh Romo Yai Jamal. Begitu besarnya jasa Romo Yai Jamal sampai mengenalkan kita sebagai santrinya, dikenal Pondok Peta, dikenal guru mursyite, bagaimana cara mentarbiyahnya sampai diterapkan dengan awake dhewe semuanya. Jadi awake dhewe dadi santri kudu akeh syukure. Nomor 2, Romo Yai Jalil itu suka dengan namanya kebersihan, kerapian. Beliau seneng rapi, bersih, dan itu dibuktikan ketika acara haul. Sampeyan akeh sing ngerti bar acara haul sing dihadiri ratusan ewu wong, maka setiap selesai acara tidak ada sampah satupun yang tersisa.
pun juga teror-teror ketika pagi hari subuh sudah tidak ada. Karakter daripada beliau, kezuhudan beliau. Tak tahu di tahun berapa Mbah Yai Jamal pernah cerita menikahkan Mbah Yai Jalil, baru menikahkan putrinya, baru menikahkan putra putri ini 3 kalau tidak salah waktu itu, menghabiskan biaya meh 200 juta. Tapi sedikit pun makanan dari masakan bermacam-macam menu siji Mbah Yai Jalil gak ngincipi, meh karep ngincipi diselentik karo punyai. Bah prasido ngincipi akhirnya. Yo ngono iku ngetokne zuhud masuk pesen masakan ngentekno biaya sakmono akeh, satu pun gak pernah ngincipi. Awak dhewe gak iso, gak nutut, krikil kabeh awak dhewe. Dudu mutiara jatuh-jatuh iso. Penting bareng-bareng belajar adab, bareng-bareng belajar akhlaknya ditoto, menerapkan apa yang di sana diterapkan di sini. Dirinya ditarbiyah masing-masing. Toh juga beliau setemen 1 latihan daimul wudu, nomor 2 latihan atine muni ismudan Allah. Maka di Pondok Mojosari sampai di Lono, di Pondok Al-Falah Ploso sampai di Lono, karena beliau latihan. Kok latihan jalan sampai ada yang lupa, tidak disertai dengan dzikir Allah. Kok ada 10 langkah dia mundur 10 langkah, kemudian maju lagi 10 langkah dengan disertai hatinya dzikir Allah. Sampai kanca-kancane akeh sing mastani dalan wong gendeng, ana gak karu-karuan, karena gaene maju mundur gak jelas lakune. Padahal itu dalam rangka memaksa bagaimana supaya kalau Mbah Yai Mustaqim dzikir di dalam hatinya sejak umur 12 tidak bisa dihentikan, bi ghairi ikhtiarin, tanpa dipaksa. Atine muni dhewe. Beda Mbah Yai Mustaqim, beda Mbah Yai Jalil. Maka beliau sangat keras sekali di dalam mentarbiyah hatinya supaya bisa selalu dzikir, ingat kepada Allah, dan juga menjaga tubuhnya agar selalu punya wudu. Batal wudu. Ternyata ning hadis kanjeng Nabi yo dijelasne, man arada ayyahfatul ilma fa alai ayyulazima khamsa khisalin. Wong lek pengin ilmune dijogo, iso diamalno, iso diterapno, maka dia harus bisa menerapkan 5 perkara. Salah sijinya adalah daimul wudu. Al-Fatihah.